Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Biologi. Dan mungkin jika Anda melihat ada perbedaan judul di sini, biasanya kalau disimak nama mata kuliahnya adalah Evaluasi dan Asesmen Pembelajaran Biologi, tapi pada slide ini saya sengaja dibalik menjadi Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Biologi. Jika Anda bertanya maksudnya apa, ini akan bisa terjawab dengan sendirinya seiring Anda selesai mengikuti materi terkait pertemuan pertama, yaitu tentang hakikat perbedaan antara evaluasi dan asesmen. Ya, jadi memang sengaja saya balik karena nanti ada maknanya yang pasti bisa Anda jawab sendiri setelah selesai pertemuan pertama nanti. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang teknis perkuliahan dan beberapa komponen-komponen penilaian lainnya terkait perkuliahan ini dengan harapan Anda bisa lebih mudah memahami pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti apa dan juga lebih mudah Anda menyusun strategi bagaimana menyelesaikan perkuliahan evaluasi dan asesmen ini dengan lebih mudah sehingga hasilnya diharapkan sesuai dengan harapan Anda. Mata kuliah ini diampu oleh saya dan juga Bu Dea Diela dan terdiri dari 3 kelas. Dan sebagai pendahuluan mungkin nanti Anda bisa mengecek RPS-nya, rencana pembelajaran semester itu di Trello masing-masing. Anda sudah masuk di Trello di kelas masing-masing, silahkan dibuka RPS-nya. Jika terlalu banyak, ya mungkin Anda skimming saja, dibaca sekilas. Setidaknya Anda paham apa saja yang akan dinilai, tugas-tugasnya apa saja, setiap pertemuan topiknya apa saja, dan capaian-capaian pembelajaran mata kuliahnya apa saja yang diharapkan bisa tercapai oleh Anda. Setiap pertemuannya itu ada dirangkum di dalam RPS. Ya, RPS-nya sudah ada di Trello, jadi silakan di-download. Nanti akan dijelaskan tentang aturan perkuliahan, strategi pembelajaran, jenis tugasnya apa, pengelompokan, dan topik-topiknya apa saja. Dan kemudian untuk referensi, mungkin nanti seiring pertemuan-pertemuan ke depan, referensi akan tim dosen unggah di Trello, sehingga Anda bisa download secara gratis. Dan perkuliahan ini akan menerapkan strategi atau metode blended learning, ya, di mana memadukan 2 metode pembelajaran. Yang pertama sinkronus, yaitu dengan Zoom, kita bertemu secara tatap maya secara real time, dan secara asinkronus dengan menggunakan LMS yang namanya Trello. Jadi Anda bisa mengakses materi kapanpun dan dimanapun. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi 1, yaitu definisi, hakikat, dan jenis penilaian formatif dan sumatif. Nah, ini adalah topik per meetingnya. Total pertemuan aktif kita ada 14, 2 pertemuannya lagi UTS dan UAS. Lebih lengkapnya tentu ada di RPS yang bisa Anda download di Trello, tapi secara tidak langsung saya akan jelaskan secara singkat, terutama terkait pengelompokan nanti. Karena Anda berarti di sini total harus membuat kelompok sekitar 1, 2, 5, 8, 13 kelompok. Jadi silahkan nanti di kelasnya masing-masing Anda buat 13 kelompok, ya, yang nantinya daftar Excel-nya akan saya share di grup WhatsApp masing-masing. Nanti kelompok-kelompok ini mempunyai perannya masing-masing di setiap pertemuannya. Misal, pertemuan 2 dan 3. Karena pertemuan satunya akan berlangsung, tapi pertemuan 2 dan 3-nya berarti topiknya ini yang ada di bawah tentang teknik tes dan non-tes. Setiap pertemuan ini, setiap satu topik ini ada 2 pertemuan kalau Anda perhatikan ya. Setiap satu topik ada 2 pertemuan, tapi ada beberapa topik yang mengharuskan 3 pertemuan. Ini maksudnya adalah pertemuan yang pertama materi dari tim dosen, pertemuan yang kedua adalah diskusi produk Anda. Jadi setiap selesai materi dari tim dosen di pertemuan sebelumnya, pertemuan selanjutnya Anda akan ditugaskan untuk membuat produk dan mendiskusikan hasil produknya bersama-sama. Maka dari itu dalam satu topik ada 2 pertemuan. Misal, pertemuan yang kedua sampai ketiga, pertemuan keduanya tentu akan ada materi tentang teknik tes dan non-tes. Pertemuan ketiganya baru kelompok membuat produk terkait tes dan non-tes. Berarti di sini ada 1 kelompok. Kemudian pertemuan keempat ada materi terkait taksonomi Bloom lama dan revisi. Pertemuan kelimanya kelompok membuat produk taksonomi Bloom revisi yang kemudian didiskusikan.
Dan selanjutnya, pertemuan 6-7 kebetulan di sini tidak ada kelompok, jadi di sini metodenya memungkinkan dengan cara simulasi atau demonstrasi, kita bersama-sama akan menganalisis butir soal. Nah, di sini mungkin ada sedikit koreksi ya, instrumen metakognitif itu naiknya ke atas. Ya, ini ada sedikit koreksi karena memang di beberapa pertemuan sebelumnya saya bersama Budaya mendiskusikan tentang metakognitif ini apakah sebaiknya dipisah atau disatukan. Tapi dalam hal ini sepertinya akan disatukan dengan Bloom. Ya, jadi meeting 6 dan 7 ini hanya terkait teknik analisis butir soal, kemudian penilaian acuan normatif dan patokan. Ada 2 pertemuan. Entah pertemuan yang ke-6-nya analisis butir soal dulu, kemudian pertemuan ke-7-nya mungkin penilaian acuan normatif dan patokan. Ini kita akan bersama-sama menghitungnya, ya. Jadi tidak ada kelompok. Baru meeting 8 UTS. UTS-nya tentu dari topik meeting 1 sampai dengan meeting ke-7 dengan tes biasanya berupa soal uraian. Kemudian meeting 9 sampai 10. Meeting 9-nya materi dari tim dosen tentang asesmen portofolio, KPS dan KGS. Baru pertemuan ke-10-nya, masing-masing kelompok mendiskusikan hasil produknya bersama audiens yang lain terkait 3 instrumen ini. Berarti di sini ada 3 kelompok. Kenapa 3 kelompok? Karena kelompok yang pertama tentang portofolio, kelompok yang kedua tentang keterampilan proses sains atau disingkat KPS, kelompok yang ketiga tentang keterampilan generic science. Ya. Kemudian meeting yang ke-11, nanti ada materi dari tim dosen terkait keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan logis. Baru mungkin pertemuan ke-12-nya diskusi produk bagi kelompok berpikir kritis dulu, kemudian kreatif. Di meeting ke-13-nya mungkin pertemuan tentang berpikir logis. Atau mungkin bisa dibalik. Pertemuan ke-12-nya presentasi kritis dulu, pertemuan ke-13-nya presentasi produk dari kelompok kreatif dan logis. Nanti tentang teknis ini bisa fleksibel. Yang jelas di sini ada 3 kelompok ya. Kenapa 3 kelompok? Karena ada 3 produk nanti yang harus dihasilkan. Kemudian meeting 14 sampai 15, di sini kelompoknya ada banyak, ada 5. Mengapa? Karena di pertemuan pertama ada materi dulu dari tim dosen terkait literasi sains, literasi digital, literasi kuantitatif, literasi numerik, dan keterampilan pemecahan masalah. Berarti di sini totalnya ada 5 produk. Maka di pertemuan ke-15-nya, kelima kelompok ini masing-masing membuat produknya terkait topiknya masing-masing. Yang kemudian nanti didiskusikan pada pertemuan 15. Nah, ini maksudnya meeting 16 ya. Mohon maaf, ini meeting 16. Meeting 16 ini ujian akhir semester dengan topik tidak diulang dari topik awal, tapi dilanjutkan dari topik 9 sampai 15. Dengan tes berupa soal uraian. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin ada sedikit koreksi di sini. Ini namanya tidak instrumen metakognitif, tapi metakognitif nanti menyatu dengan Bloom. Dan ini ada sedikit koreksi, harusnya meeting 16. Ya. Oke, sekarang prosedur pelaksanaan perkuliahannya seperti apa? Nanti kita setiap hari Kamis tentu akan ada pertemuan di Zoom. Zoom pertemuan pertama, kita akan diskusi terkait apa yang sudah Anda pahami tentang materi dosen. Dan mungkin setiap pertemuan Zoom ini alokasinya hanya 60 menit saja ya, meskipun 3 SKS, meskipun kita 3 SKS. Tapi sepertinya akan lebih cepat karena materi dosen itu sudah diupload sebelumnya di Trello, sehingga di Zoom kita tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan materi lagi. Jadi di Zoom kita hanya diskusi saja, dan kemudian juga di Zoom penampilan produk dari setiap kelompok itu tidak ada presentasi, tapi langsung diskusi dan menanggapi beberapa pertanyaan-pertanyaan, sehingga pasti sangat memungkinkan untuk bisa kurang dari 3 SKS. Dengan harapan mungkin 60 menit juga bisa cukup perkuliahan ini. Tapi yang jelas fleksibel ya, kita akan lihat nanti kondisi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, untuk meeting topik, intinya materi terkait pertemuan selanjutnya akan selalu diupload oleh tim dosen di hari sebelumnya. Kami akan usahakan bisa mengupload atau mensubmit di H-2, ya. Sehingga Anda bisa mempelajarinya dulu materi dari tim dosen secara mandiri, dan pada pertemuan Zoom di hari H-nya, di hari Kamis, berarti hanya akan mendiskusikan atau sesi tanya jawab terkait materi yang telah Anda pelajari. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ketika pertemuan di Zoom tidak ada lagi penjelasan materi. Ya, di Zoom itu tidak ada lagi penjelasan materi dari tim dosen. Yang ada adalah kita membahas tentang apa yang sudah Anda pelajari,
di materi di Trello, Anda punya pertanyaan, Anda punya hal yang tidak dipahami, silakan kita diskusikan di Zoom. Makanya saya katakan pertemuan di Zoom mungkin bisa lebih singkat. Nah, mengapa tidak ada penjelasan materi? Karena tentu setiap mahasiswa mempunyai kemampuan mengamati screen laptop tidak bisa bertahan sampai lebih 2 SKS mungkin ya. Jadi dengan harapan kita akan memanfaatkan kemampuan Anda dalam bertahan lama di depan layar laptop atau di gadget Anda masing-masing seefektif mungkin. Maka dari itu saya mohon Anda selalu dan wajib mempelajari materi dulu sebelumnya di Trello agar pertemuan di Zoom-nya bisa lebih efektif dan efisien. Ya. Kemudian, nah, pertemuan selanjutnya lagi, tentu Anda akan harus sudah selesai membuat produknya. Jadi pertemuan di sebelumnya itu adalah materi dari tim dosen di Trello. Di Zoom-nya kita membahas materi dulu sampai Anda benar-benar paham. Sesi tanya jawab dan diskusi saja. Nanti akan langsung ditugaskan bahwa minggu depannya Anda akan membuat produk. Berarti Zoom yang selanjutnya adalah meeting produk disebutnya. Ya, jadi setiap kelompok membuat produk instrumennya terkait topiknya masing-masing. Jadi nanti ada kelompok, kan Anda sudah lihat ya di slide sebelumnya, ada kelompok taksonomi Bloom, ada kelompok berpikir kritis. Nah, nanti Anda akan diminta membuat produk terkait topik-topik Anda sendiri. Nah, produk ini harus sudah selesai disubmit. Ini produk per kelompok ya. Produknya disubmit di Trello maksimal hari Selasa. Ya, maksimal hari Selasa dalam format Word. Kenapa harus hari Selasa? Karena ini memberikan waktu yang luang untuk audiens yang lain yang bukan kelompoknya, yang tidak berkewajiban untuk membuat produk pada saat itu, untuk mempelajari produk dari Anda, dari kelompok yang harus membuat. Jadi makanya Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu itu punya waktu yang luang untuk audiens lain mengomentari habis-habisan atau memberikan pertanyaan dan menanggapi lain sebagainya di Trello ya. Di Trello kelasnya masing-masing. Jadi pastikan Anda melakukan hal ini. Di Trello ini, pembelajaran akan berlangsung secara mandiri. Jadi setiap mahasiswa lain yang bukan kelompok yang punya kewajiban membuat produk, sekali lagi, mempelajari produk yang telah disubmit di hari Selasa itu. Ya, jadi Anda punya waktu Selasa dan Rabu, oleh kelompok juga, maksudnya yang telah disubmit oleh kelompok yang membuat produk, dan setiap audiens secara individu memberikan tanggapan apapun itu atau pertanyaan-pertanyaan apapun itu terkait produk yang sudah dibuat oleh kelompok yang lain di komentar Trello, ya, di list Trello, karena nanti saya akan buka card khusus untuk submit tugas. Anda sudah tahu kan apa istilah board, card, list itu dari mata kuliah anatomi tumbuhan. Jadi saya akan membuka card untuk submit tugas. Nah, di submit tugas ini akan ada list khusus untuk Anda mendiskusikan produk nanti. Ya. Jadi ini akan memberikan kontribusi untuk nilai keaktifan Anda bagi si audiens. Nah, pertanyaannya adalah apakah tanggapan dan pertanyaan audiens yang lain langsung ditanggapi oleh kelompok yang bersangkutan di Trello-nya? Tidak. Kelompok yang bersangkutan tidak menanggapi secara langsung. Kelompok yang bersangkutan hanya mempersiapkan untuk nanti pertemuan di Zoom. Nah, pertemuan di Zoom-nya yang saya sebut sebagai meeting product, disitulah Anda mulai merespon berbagai tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan audiens yang lain terkait produk yang telah Anda buat. Jadi Zoom ini bukan panggungnya dosen ngasih materi. Zoom ini adalah panggungnya untuk Anda, mahasiswa, untuk benar-benar mengekspresikan pemahaman Anda, mengekspresikan ketidakpemahaman Anda, apapun itu Anda ekspresikan sehingga kita benar-benar bisa belajar secara efektif dan efisien. Ya, ini memberikan nilai keaktifan. Ingat, keaktifan Anda menanggapi atau bertanya di Trello terkait produk itu akan memberikan nilai keaktifan. Oke. Misal, tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada tanggapan sama sekali, baik itu pada meeting topik dari materi dosen atau pada meeting produk terkait produk kelompok. Ternyata tidak ada hal yang ingin didiskusikan, tidak ada hal yang ingin ditanyakan. Berarti klaim dari tim dosen adalah Anda semua sudah paham. Maka dari itu, ketika tidak ada respon, maka tidak ada pertemuan Zoom.
Karena untuk apa dilaksanakan Zoom? Toh Anda kan sudah paham karena tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan-pertanyaan, sehingga kita tidak punya bahan diskusi, artinya Anda sudah paham. Nah, berarti Zoom-nya dihilangkan. Tidak ada pertemuan Zoom. Tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena Anda kan baru belajar. Pasti ada hal yang tidak Anda pahami, yang tentunya bisa kita diskusikan. Oke. Nah, ini persentase penilaiannya. Kehadiran 10%, keterlambatan maksimal di Zoom 15 menit, kehadiran 75%, upayakan on-cam, ini anjuran dari fakultas, pakaian rapi dan lengkap. Ya. UTS dan UAS 15%, 15% masing-masing. Ujiannya dengan tes biasanya berupa soal uraian, tapi nanti kita akan lihat dengan kondisi online seperti ini. Yang tentunya terkait tema pada pertemuan tertentu yang sudah saya bahas di slide sebelumnya. Tugas terstruktur 20%. Apa ini tugas terstruktur? Yaitu adalah laporan berupa produk instrumen tiap topik oleh kelompok. Oh ya, ada hal yang belum saya bahas. Di sini Anda, kelompok ini harus membuat produk yang disubmit hari Selasa terkait topiknya masing-masing, tapi fokusnya hanya 1 KD. Apa sih fokus 1 KD? Katakanlah ada kelompok yang harus membuat instrumen berpikir kritis. Silahkan Anda pilih materi mana yang kira-kira sangat cocok untuk dibuatkan instrumen berpikir kritisnya. Misal materi tentang metabolisme. Silakan Anda cek di kurikulum materi metabolisme ada di KD keberapa ya dan di kelas apa ya. Nah, berarti Anda fokus di situ full. Full semua instrumen Anda fokus di 1 materi saja. Ya. Nah, kemudian tugas terstruktur tadi 20%, laporannya tiap topik per kelompok, dan mungkin, nah ini perlu didiskusikan juga, nanti kita lihat situasi ke depannya, apakah akan tetap online atau tidak. Biasanya akan ada laporan hasil uji coba analisis butir soal. Ya, ada laporan hasil analisis uji coba butir soal yang itu ada di pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Nah, mungkin Anda mulai dari pertemuan ke-6 bisa mulai memberikan instrumen ke sekolah lewat online, tentunya jangan tatap muka secara langsung, tapi via online. Untuk Anda berlatih menghitung analisis butir soal secara individu atau kelompok ya. Dan nanti hasil analisis butir soalnya disubmit sebelum UAS. Oke, tapi nanti kita akan diskusi lagi tentang hal ini. Presentasi dan keaktifan masing-masing 20%, 20%. Tidak ada presentasi produk, melainkan respon kelompok yang lain terhadap tanggapan dan pertanyaan mahasiswa lain di Trello. Jadi intinya kelompok tidak ada presentasi, tapi kenapa kok ada nilai presentasi? Karena presentasi di sini maksudnya adalah kelompok yang bersangkutan untuk membuat produk pada pertemuan Zoom-nya wajib merespon semua tanggapan dan pertanyaan audiens lain di Trello. Itu masuk nilai presentasi. Ya, kemampuan Anda menanggapi, kemampuan Anda memahami konsep dan seterusnya. Dan keaktifan. Nah, jadi itu nilainya. Jadi ini kalau di total 100%, jadi Anda tentu tahu bagaimana caranya mendapatkan nilai maksimal di mata kuliah ini. Ya. Oke, aspek penilaian, baik itu presentasi, keaktifan, apapun itu, sudah ada rubriknya lengkap di RPS. Rubrik itu apa sih? Nah, ini adalah sebuah istilah baru yang akan dipelajari di evaluasi dan asesmen ini ya, di mata kuliah ini. Secara singkat, rubrik adalah pedoman penskoran intinya. Ya, dengan melihat RPS, Anda pasti akan langsung paham bahwa oh, rubrik itu ternyata ini ya. Nah, itu ada di RPS lengkap. 40% itu total keaktifan dan presentasi. Tentunya keaktifan ini pasti seiring dengan kegiatan presentasi, maka totalnya sangat besar, 40%. Kelompok itu tidak menyajikan slide presentasi, Anda tidak perlu membuat slide presentasi. Modal Anda hanya laporan produk tadi. Dan Anda harus menanggapi tanggapan atau pertanyaan audiens dari Trello. Jadi yang biasa dinilai biasanya pakaian dan sikap Anda, penguasaan konsepnya, slide tidak ada, makanya saya coret di sini. Alokasi waktunya perlu dipertimbangkan, jangan terlalu menghabiskan waktu sampai 3 SKS juga, dan kemampuan Anda merespon dan berargumen. Itu yang akan dinilai. Nah, ini adalah visi misi terkait pendidikan biologi yang tentunya Anda sudah sering sekali mendapatkan ini ya di mata kuliah yang lain. Mungkin tidak perlu saya ulang. Anda bisa baca saja setiap visi misinya. Oke, jadi itu saja mungkin untuk video pendahuluan kali ini. Saya harapkan Anda punya gambaran yang lebih jelas lagi sekarang terkait perkuliahan evaluasi dan asesmen.
Dan mungkin jika masih ada hal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silahkan kita diskusikan langsung di WhatsApp group. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.